الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari Zulfi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena itu berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddati wa sirris sarifi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du.
Bunda, Aba, saudara-saudara yang saya muliakan, saya bersyukur kehadirat Allah dan hati saya begitu bangga karena pada malam ini Allah telah menetapkan kita untuk bertemu di tempat ini untuk melakukan sebuah ibadah yang sederhana, dan kita akan melakukan sedikit pembahasan dari ilmu-ilmu Allah, dan secara khusus pada malam ini saya persilahkan Bunda, Aba, kalau di antara jenengan ada yang ingin bertanya, terserah jenengan sepakat berapa pertanyaan. Kalau misalnya jenengan sepakat Aba tidak dibatasi, ya sudah tidak dibatasi. Nanti kita pulang mungkin lepas jam 12 malam, enggak masalah Bunda, gitu. Tapi kalau jenengan 4 saja atau 2 saja, terserah jenengan. Gitu ya Bunda, saya serahkan kepada jenengan, gitu. Baik Bunda, silahkan di antara jenengan kalau yang ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya. Tapi ada aturannya Bunda, Aba, apa? Jenengan tidak boleh bertanya tentang kelemahan orang lain, supaya kita tidak terjebak dengan membicarakan kelemahan orang lain. Jenengan bertanya tentang diri sendiri saja. Gitu ya Bunda? Baik, silahkan. Ayo, nggih, Mbak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Bah, kalau misalnya seseorang yang tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca Al-Quran, apakah bisa masuk surga? Tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa ngaji. Sering-sering saja jenengan baca Qul huwallahu ahad, itu hatam itu Bunda. Jadi begitu Qul huwallahu ahad 3 kali itu jenengan hatam 1 Al-Quran. Bunda, apa yang Rasulullah sampaikan kepada jenengan itu tidak tertolak, diijabah oleh Allah. Meskipun jenengan itu tidak bisa ngaji, rajin baca Qul huwallahu ahad 3 kali dalam 1 malam, atau setelah selesai sholat Qul huwallahu ahad, setelah sholat Qul huwallahu ahad 5 kali dalam 1 hari. Jenengan istiqomah selesai sholat itu 3 kali, maka 5 kali dalam sehari jenengan hatam Al-Quran. Jenengan membaca Al-Quran itu untuk apa? Bagian tertingginya jenengan harus bisa membaca Al-Quran itu supaya jenengan tahu aturan-aturan Allah itu apa, gitu. Dan jenengan sudah pahami bagian terpenting yang ada di dalam Al-Quran pada malam ini, itu sudah ada di dalam hati jenengan. Jenengan amalkan kemurnian iman dalam hidup dan memaafkan. Bunda, ada doa Bunda sebelum jenengan tidur, amalkan ya Bunda mulai malam ini. Ada 3 permohonannya. Ya Allah, jika pada malam ini masih ada orang yang bersalah kepadaku, aku memaafkan mereka. Dan jika aku bersalah kepada mereka, jadikanlah kesalahanku sebab Engkau memberi rahmat kepada mereka. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah atas seluruh dosa dan kesalahanku. Ini jenengan amalkan Bunda. Yang punya doa ini itu masuk surga sandal-sandalnya Bunda. Sandalnya itu loh Bunda, itu masuk surga. Coba, luar biasa Bunda. Ini jenengan amalkan. Jadi sebelum tidur ya Pak, itu jenengan habis berdoa ini, itu jenengan jiwa jenengan nyaman banget, tenang banget. Dan itu sudah ada dalam diri jenengan. Gitu ya Dek? Gitu. Gak ada hubungannya surga. Nanti jenengan ditanya di akhirat, di alam kubur. Kalau ditanya, itu menggunakan bahasa Madura ya Bunda. Jangan khawatir jenengan. Gitu.
Kalau jenengan bahasa Jawa, bah, apa malaikat juga bisa bahasa Madura? Bah, banyak bah, saudara kita. Gitu ya bunda. Gitu. Ya apa? Jenengan belajar Al-Quran supaya jenengan bisa jalankan hidup ini dengan kemurnian iman. Itu jenengan harus baca Al-Quran. Jenengan harus baca hadis supaya apa? Supaya jenengan mampu menjalankan hidup jenengan dengan kemuliaan-kemuliaan Allah. Itu inti dari Al-Quran dan hadis, dan itu sudah ada di dalam diri jenengan pada malam ini gitu. Tapi jenengan harus sholat ya bunda, harus sholat ya abah. Nggak bisa oh sudah ini saja, nggak bisa bunda. Yang penting mulia abah, saya nggak sholat, nggak ada itu abah. Kekasih-kekasih Allah itu mulia-mulia semua. Rasulullah itu bah, sahabat-sahabat beliau itu mulia-mulia semua, baik-baik semua, dermawan-dermawan semua. Tapi semua mereka itu bagus-bagus sholatnya. Sehingga sholat ya bunda, harus sholat. Apa katanya? Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, yang pertama kali, yang ibadah yang pertama kali aku tetapkan untuk umat Muhammad adalah sholat. Dan kelak di akhirat yang pertama kali dihisap adalah sholatnya. Barang siapa yang sholatnya bagus, maka beruntunglah dia, karena seluruh ibadahnya dianggap bagus. Akan tetapi barang siapa yang sholatnya rusak, maka sesungguhnya dia berada dalam kerugian yang sangat besar, karena seluruh amal perbuatannya dianggap rusak. Sholat ya bunda, sholat bunda, bah, sholat bah, bunda. Gitu. Baik, itu ya dek. Jadi sudah terlambat baca Al-Quran, belajar Al-Quran, hafalkan kul huwallahu ahad saja ya, gitu. Gitu. Ilmunya sudah kami pahamkan pada malam ini. Kalau seusia kita ini baru belajar, Pak, itu apa, nekuknya lidah itu agak sulit. Gitu ya dek, alhamdulillah mbak ya, alhamdulillah. Baik, lainnya. Mungkin ada yang tidak saya dengar, yaitu mengenai kemurnian iman dan memaafkan. Mungkin memaafkan sedikit saya paham. Untuk meningkat waktu mungkin kemurnian iman saja. Bagus banget. Bunda, murni, kemurnian iman itu adalah kebutuhan utama dari hidup jenengan di bumi ini. Saya ulangi ya bunda, saya singkat saja. Jadi jenengan tidak boleh beralasan tentang kemurnian iman ini ya bunda. Tidak boleh beralasan, bah saya kan punya perusahaan, gimana saya kalau tidak datang minta bantuan paranormal, nanti bagaimana usaha saya. Tidak ada kepentingan, Allah tidak ada kepentingan untuk itu. Ada seseorang ada seorang pengusaha bunda, hartanya banyak luar biasa, dan dia melakukan sedekah yang luar biasa. Berapa miliar. Setelah itu di hadapan Allah, setelah itu dia meninggalkan kehidupan dunia ini. Pada saat berada di hadapan Allah dan para malaikatnya, ditampakkanlah seluruh amal perbuatan yang dia lakukan. Apa jawabnya dia? Iya ya Rob, benar, ini hartaku, dan ini adalah sedekah yang aku lakukan. Dan sekarang aku berhak atas seluruh pahala dan kemuliaannya. Apa katanya Allah? Tidak, kamu tidak berhak atas rahmat apapun dariku, karena kamu menjalankan hidupku dengan menodai keimananmu kepada aku. Lihatlah ini, benar Abah. Jadi untuk pabriknya itu, untuk penglarisnya, untuk menjaganya, bunda jenengan kalau punya pabrik itu yang jaga satpam ya, tidak usah demit, tidak usah bunda. Satpam yang jaga, jenengan bayar 3 shift gitu. Satpam pertama, satpam kedua, tidak usah pakai genderuwo, demit, enggak usah. Bunda, jenengan jangan bicarakan ini ke yang lain nanti. Siapa itu? Ada kiai yang mengatakan, waduh di demo saya bunda. Jangan bunda, ini khusus jenengan saja, ini rahasia gitu. Itu yang dimaksud dengan kemurnian. Pokoknya kalau Allah jenengan tidak akan minta pertolongan. Ada rezeki, makan besar-besar usaha jenengan,
Ini sudah dibuktikan. Saya sudah sampaikan bahwa kanan kiri saya semua teman-teman saya itu pengusaha-pengusaha muda semua, dan mereka menjalankan usahanya dengan bismillah, tidak dengan menudai keimanannya. Kenapa Bunda? Bah, non sewu Bunda, Abah non sewu. Ini saya langsung kasih kuncinya sama jenengan. Orang yang menudai keimanannya, Bunda, non sewu, dengan datang ke dukun atau paranormal, dengan meyakini besi, dengan meyakini batu, itu 40 hari ditolak ibadahnya. Dan ingat Bunda, dia tidak boleh mati sebelum 40 hari. Kenapa? Kalau dia mati sebelum 40 hari, maka sebenarnya bagi Allah dan Rasulnya dia tidak boleh disolati, dan kita umat muslim tidak boleh berdoa di atas kuburannya. Masya Allah, luar biasa Bunda, luar biasa gitu. Ini kemurnian iman. Jadi kemurnian iman itu bagian terpenting ya Bunda, yang harus wujud dalam kehidupan jenengan. Kalau iman itu rusak, maka seluruh ibadah yang kita lakukan rusak. Gitu. Gitu Bunda, itu pertanyaan Bunda. Jadi jenengan jalankan Bunda, non sewu. Semoga Allah memberi rahmat kepada jenengan, dimudahkan ya Pak. Sudah, bismillah saja. Jenengan menyembah kepada Allah, minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ada rezeki. Dan setiap jenengan punya hak untuk merubah hidup jenengan, menguasai dunia ini, diberi hak jenengan. Dan Allah akan membayar setiap upaya yang jenengan lakukan. Tidak usah khawatir Bunda, ini sudah dibuktikan. Bunda, apa yang saya sampaikan kepada jenengan ini saya pertanggungjawabkan sampai di hadapan Allah ya Bunda. Ini saya tidak baca kitab. Apa yang saya sampaikan kepada jenengan ini pertanggungjawabkannya di dunia ini, saya pertanggungjawabkan. Di alam kubur saya pertanggungjawabkan. Di akhirat kelak di hadapan Allah, ini pun saya pertanggungjawabkan. Contohnya, misalnya jenengan jalankan kemurnian iman, jenengan maafkan semua orang yang bersalah, lalu jenengan sholat dengan cara sesempurna mungkin, jenengan tidak surga Bunda, tuntut jenengan ini Bunda. Dulu ada kiai namanya Ahmad Said Ibrahim. Dia memberi pemahaman kepadaku dan aku mengikutinya. Kenapa aku tidak surga? Tidak, aku tidak mau disiksa. Kalau aku mau disiksa, siksa dulu itu kiai yang memberi pemahaman kepadaku. Jangan bisa katakan itu nanti di akhirat. Dan berbahagialah jenengan kalau bertemu saya di akhirat nanti Bunda. Alhamdulillah. Bunda monggo jenengan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya. Yang saya dengar itu kan, yang saya tahu sepengetahuan saya, yang saya kalau ada salah, kalau memperbaiki atau memperpanjang silaturahmi itu bisa melancarkan rezeki. Nah, tapi kalau misalkan silaturahmi yang dilakukan itu berakhir dengan membawa amarah atau membawa rasa kecewa atau membawa rasa benci, apakah silaturahmi yang seperti itu tetap bisa melancarkan rezeki, dan apakah silaturahmi yang seperti itu tetap harus dijalankan? Bunda, mulai sekarang jenengan kalau silaturahmi jangan lagi ada niat untuk mendapatkan rezeki. Mulai sekarang jenengan silaturahmi itu dalam rangka menjalankan sunnah Rasul. Kalau jenengan menjalankan sunnah Rasul, maka jenengan akan dapat semuanya. Rezekinya jenengan dapat, kemuliaannya jenengan dapat, dan akhiratnya jenengan dapat. Tapi kalau jenengan silaturahmi hanya dengan tujuan rezeki, ternyata jenengan tidak dapat rezeki dari situ, maka hati jenengan akan merasa tidak enak Bunda. Sehingga mulai sekarang, nun sewu Bunda, mulai sekarang jenengan jangan punya amalan apapun dengan tujuan selain Allah. Saya ulangi Bunda, Abah, buang itu Abah. Saudara kita itu tertipu sampai 28 tahun. Al-Waqi'ah setelah tahajud itu 41. Istiqomah selama 25 tahun bertemu dengan kami. Abah, saya mau ngaji.
Apa amalan jenengan? Ini saya punya waqiah setelah tahajud. Kalau jenengan mau ngaji kepada saya, waqiah jenengan itu harus lepas. Mundur dia bunda. Waduh, Abah 25 tahun ini saya sudah mengamalkan. Saya nggak bisa Abah gitu. Ya sudah, terserah jenengan. Ternyata yang diinginkan tidak tercapai juga bunda. Kembali lagi. Tapi setelah 1 tahun, tahun ke 26. Setelah itu kembali lagi tahun 27. Terakhir bunda, setelah 3 tahun bunda, saya angkat tangan, Abah saya ikut jenengan. Baik, kalau begitu jangan ada lagi amalan yang diniatkan tidak untuk Allah. Jangan ada amalan yang tidak ingin meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Hadisnya sudah benar Pak. Janjinya untuk Allah sudah benar. Salah satu janji Allah, siapa yang bersilaturahmi maka rezekinya akan dipanjangkan. Rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Itu benar, tapi jangan itu yang dinyatakan niat. Sunnah Rasul, ini sunnah Rasulullah. Apa katanya Sayyidina Abu Bakar, anakku, sunnah apa lagi yang harus aku lakukan? Sunnah apa lagi yang dilakukan oleh suamimu yang tidak aku lakukan? Kebetulan bunda ini adalah putranya Sayyidina Abu Bakar bunda. Sunnah apa lagi yang dilakukan oleh suamimu yang aku tidak melakukannya? Gitu bunda. Ada rezeki, jenengan harus yakin ada. Kalau saudara-saudara ngaji itu bunda, kalimatnya seperti ini. Ada ngaji, ada rezeki. Kalau jenengan sampai tidak dikatakan tidak diberi rezeki, kalau jenengan memurnikan iman kepada Allah, jenengan memaafkan, wujudkan kemuliaan, jenengan datang ke sini. Sampai ada seperti itu bunda. Gitu. Jenengan pahami ini. Ini berhubungan dengan pertanyaan bunda ini. Setiap persahabatan di dunia ini, di akhirat itu akan menjadi musuh. Ini Allah yang mengatakan bunda. Ini bukan hadis, ini Allah mengatakan. Nanti jenengan sampai di rumah, jenengan hadapkan HP jenengan, terus mengatakan ayat Allah, setiap hubungan manusia di dunia akan menjadi musuh di akhirat. Nanti keluar ayatnya. Hubungan jenengan di dunia ini seluruhnya di akhirat akan menjadi musuh. Termasuk persaudaraan. Itu juga di akhirat akan menjadi musuh. Yang tidak menjadi musuh itu adalah hubungan sesama orang-orang iman. Jenengan bunda main ke bunda, kan sekarang jenengan ini jenengan sekarang ini pindah alam bunda. Kalau tadi jenengan itu ada di alam apa, jenengan sekarang ini berada di alam kemuliaan. Jenengan sekarang ini berada di tempat kekasih-kekasih Allah bunda. Main ke tetangga jenengan, ini sama-sama kekasih Allah. Itulah hubungan. Setelah itu saling mengingatkan. Mbak, jaga ya katanya Abah itu kemurnian iman. Jangan sampai kamu jualan itu menggunakan penglaris ini itu. Yakin kepada Allah, laris laku. Tapi kalau jualan jangan judes bunda, non sewu. Gitu yang bagus. Supaya pembelinya senang. Gitu bunda, gitu ya bunda. Jadi jalankan silaturahmi jenengan, tapi rubah niat. Niatnya mulai malam ini adalah jenengan menjalankan silaturahmi itu untuk menjalankan sunnah Rasul, dan jenengan akan mendapatkan semuanya. Gitu bunda, gitu. Jangan khawatir, di dunia ini semua bisa membantu jenengan, semua bisa menolong jenengan. Tidak berat-berat banget di dunia. Di akhirat itu loh bunda, yang jenengan itu harus pasti. Baik, ada lagi bunda. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, hari ini kita bahas tentang kemurnian iman ya. Kemurnian iman itu termasuk adalah hati dan pikiran kita. Benar ya? Kalau dalam melakukan suatu ibadah, tetapi hati dan pikiran kita tidak bersih, masih banyak hal-hal yang
tanpa kita sadari mungkin melakukan sholat masih dengan amarah yang kita simpan, tidak memaafkan ataupun sifat-sifat yang Allah benci lainnya. Apakah amalan ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima kah Abah oleh Allah? Bunda, Mbak, jenengan ini akan dimuliakan, jenengan jangan khawatir. Hati jenengan itu akan dibersihkan sejak malam ini. Ini berlaku. Nuwun sewu Bunda, ini masing-masing jenengan, ini Allah mengutus 10 para malaikat. Ini masing-masing jenengan. Tugasnya adalah untuk menjadikan jenengan itu ahli surga. Masing-masing jenengan, tidak 10 malaikat itu untuk semuanya, tidak Bunda, tidak. Satu jenengan 10, satu jenengan 10, satu jenengan 10. Dan jenengan pasti mulia. Makanya Bah, sebelum jenengan tidur Bunda, itu jenengan harus memaafkan dulu baru tidur. Baru tidur jenengan. Bah, kalau Allah berjanji, kalau Rasulullah, Nabi Muhammad, orang termulia yang ada di alam semesta ini berjanji, apa jenengan masih ragu? Pasti Rasulullah mengatakan pasti dia mulia. Makanya Bunda, mudahnya jenengan itu abaikan kemuliaan. Mulai sekarang jenengan tidak usah ingin mulia, cukup menjaga memaafkan saja. Salah maafkan, salah maafkan, salah. Nanti jenengan kaget, loh aku ini tiba-tiba kok seperti ini ya. Loh kelemahan aku yang kemarin itu kemana ya? Dibersihkan sama malaikat dan jenengan tidak menyadarinya. Tahu-tahu mulia, tahu-tahu mulia. Tapi Bunda, untuk kita seandainya Pak, jenengan tidak mendapat rahmat dari Allah, jenengan tidak memaafkan orang yang bersalah, nun sewu Bunda, tidak memaafkan 1000 orang sama tidak memaafkan 1 orang, itu hukumannya sama. Apa Bunda? Dosa jenengan tidak bisa diampuni oleh Allah. Malaikat, gimana hambaku itu yang tiap malam itu meminta pengampunan dariku, apa dia sudah memaafkan saudaranya yang bersalah? Apa katanya malaikat Bunda? Malaikat lemes Bunda, belum ya Rob. Allah mengatakan, kapan ya dia mau memaafkan saudaranya yang bersalah? Jenengan renungkan ini Bunda, Abah, jenengan renungkan ini. Kalau ada orang kesalahannya minta dimaafkan, tapi dia tidak mau memaafkan orang yang bersalah, itu kan urian namanya Abah. Bahasa kita urian. Dia mau terima tapi tidak mau memberi. Dia minta seluruh dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah, tapi dia tidak mau memaafkan. Kok enak? Sehingga memaafkan, kalau jenengan belajar tentang kitab, memaafkan itu dijadikan syarat bagi Allah untuk memberikan pengampunan kepada jenengan. Sampai jenengan nanti misalnya ada di antara kita ini ibadahnya bagus, dia ahli surga, tapi tertipu, ada 1 orang yang dia tidak bisa memaafkan, maka kelak di akhirat dia tidak bisa masuk surga. Dia harus ada dulu di alam hisab, nemani orang yang disiksa itu loh Bah, jenengan sudah bisa memaafkan belum? Belum, malaikat siksa lagi ini, siksa lagi jenengan nunggu di situ. Setelah disiksa berapa lama, diangkat lagi, gimana jenengan sudah bisa memaafkan belum malaikat? Disiksa lagi, ditanya lagi, jenengan jawabnya belum lagi. Disiksa lagi, ditanya lagi, jenengan jawabnya belum lagi. Paling cepat Bunda, proses satu kesalahan itu di akhirat akan memakan waktu 200 tahun akhirat. Satu kesalahan. Kenapa? Karena dendam jenengan itu berakar. Pada saat jenengan mengatakan, malaikat, aku sekarang memaafkannya, baru jenengan itu bisa ke surganya Allah. Yang itu yang disiksa bahkan bersama-sama dengan jenengan juga ke surganya Allah.
Sebelum jenengan mengatakan memaafkan, jenengan tidak bisa masuk ke surganya Allah. Jenengan renungkan ini. Surga itu adalah tempat mulia, tempatnya kekasih-kekasih Allah. Mana mungkin orang yang di dalam hatinya ada sifat dendam, dia bisa masuk surga. Kok enak? Surga itu tempat mulia apa? Tempatnya kekasih-kekasih Allah, tempatnya para nabi, para rasul. Mana mungkin orang yang di dalam hatinya ada sifat dendam itu, dia bisa masuk dalam surga. Gitu ya Bunda, gitu ya Pak. Sehingga Abah Bunda berbahagialah jenengan. Untuk jenengan yang pada malam ini, gimana caranya ya Bunda? Belum memasukkan kemurnian iman ke dalam hati jenengan dan memaafkan ke dalam hati jenengan. Diundang saja saya tadi mudahnya gitu aja Bunda, diundang lagi kapan-kapan gitu. Itu Bunda. Kira-kira gitu. Sekalian saya jelaskan kepada jenengan bagaimana caranya sholat. Gitu. Gitu ya Bunda? Gitu. Gitu Bunda. Jadi jangan ragu untuk jenengan, tapi untuk yang lain biar saja dulu Bunda. Tapi untuk jenengan tidak ada kekhawatiran, jenengan pasti mulia, hati jenengan pasti dibersihkan. Kenapa? Karena di dalam hati jenengan ada satu sifat yang kalau ada sifat itu Allah dan Rasulullah berjanji bahwa orang itu pasti mulia. Alhamdulillah. Lagi Pak, ayo lagi. Hubungan dengan memaafkan ya. Saya lah katakan, saya memaafkan. Tapi saya ingat kesalahan orang yang berbuat salah itu, apakah itu belum murni atau memaafkannya itu? Memaafkan itu sederhana dan tidak bisa ditarik lagi Bunda. Misalnya begini, ini jenengan ada orang yang berbuat salah kepada jenengan. Lalu jenengan mengatakan, ya Allah, malam ini aku memaafkannya. Terus jenengan besok menyesal memaafkan mereka. Ya Allah, aku mau tarik lagi, aku nggak jadi memaafkan. Itu sudah tidak bisa Bunda. Enggak ada masalah. Jenengan boleh sakit hati, kalau ingat boleh sakit, kalau ingat boleh teriris. Jadi kemudahan dari memaafkan itu tidak perlu murni, tidak perlu ikhlas, tidak perlu senang, tidak perlu bangga, tidak. Jenengan habis memaafkan boleh menyesal. Begitu. Gitu Bunda ya. Itu kemudahan dari memaafkan. Sehingga memaafkan itu Abah, Bunda, adalah kemuliaan Allah yang paling mudah diwujudkan. Sehingga orang yang tidak bisa memaafkan, dia tidak akan bisa memiliki kemuliaan apapun. Karena memaafkan itu adalah kemuliaan yang paling mudah diwujudkan. Itu Bunda. Baik Bunda, kok tidak ada yang bertanya, Bunda, gimana ya supaya saya sama suami itu bisa bahagia? Alhamdulillah. Bunda mau tanya, moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mengatakan kalau cuma itu ada naik turunnya itu bagaimana Pak? Benar. Jadi pada saat jenengan duduk bersama saya hari ini Pak, itu kayaknya jenengan ingin mulia, terus ingin beribadah gitu. Tapi begitu jenengan sampai di rumah, besok pagi ketemu tetangga-tetangga sudah turun lagi, gak masalah. Tapi jangan jenengan terjebak dengan perbuatan yang merusak keimanan. Nun sewu, ini kalimat yang tidak bagus Pak, yang disebut dengan perbuatan syirik. Orang yang meninggal dalam keadaan dia berlaku syirik kepada Allah, dia disebut sebagai orang musyrik. Siap di mana tempatnya orang musyrik itu? Orang musyrik itu Pak, itu jadi satu. Ini 3 golongan ini tempatnya satu Bunda. 3 golongan ini tempatnya satu. Gitu. Apa Bunda? Yang pertama itu adalah orang ahli kitab. Gitu. Ahli kitab. Yang kedua itu adalah orang kafir kepada Allah. Dan yang ketiga Bunda adalah orang yang musyrik.
meninggal dalam keadaan dia berlaku syirik kepada Allah. Ini tempatnya satu ini Bunda. Begitu. Makanya ingat ya Bunda, kemurnian iman itu jenengan harus menjaganya, melebihi jenengan itu menjaga jiwa jenengan sendiri. Gitu. Gitu Bunda. Baik. Kalau tidak ada Bunda, jam berapa Mas? Jam 9 kurang. Baik Bunda, saya jelaskan satu lagi kepada jenengan. Abah, Bunda, keberadaan jenengan di bumi ini itu adalah rahmat yang sangat besar dari Allah. Sederhananya begini Bunda, bukti bahwa jenengan mendapat rahmat dari Allah keberadaan jenengan di bumi ini. Meskipun jenengan diminta berjanji di hadapan Allah, jenengan tidak menolaknya. Meskipun sebenarnya janji itu berat untuk mewujudkan kemuliaan Allah, jenengan tetap menyatakan sanggup. Iya, aku sanggup. Kenapa? Karena pada saat jenengan dibaiat oleh Allah, jenengan tidak menyatakan sanggup, jenengan tidak jadi diturunkan ke bumi. Satu. Yang kedua adalah pada saat ada di bumi, apa ada orang manusia yang sudah ada di bumi ini siap untuk dikembalikan ke alam ruh? Selama bisa dipertahankan, apa sakit sedikit sibuk, batuk sedikit sibuk, gimana, bagaimana, saking takutnya meninggalkan bumi ini. Kenapa Bunda? Karena bumi ini bagi jenengan itu adalah rahmat yang sangat besar dari Allah. Karena keberadaan jenengan di bumi ini adalah rahmat yang sangat besar dari Allah, maka Bunda, ini jenengan ingat-ingat, pastikan jenengan bahagia. Abah, pastikan jenengan itu bahagia. Untuk bahagia, ini dunia sepakat Bunda, sudah ada bukunya. Dunia sepakat. Apa katanya? Untuk bahagia tidak bergantung dari banyaknya harta. Tidak bergantung seluas apa bumi ini dikuasai, tidak. Ini dunia sepakat. Kebahagiaan itu ada dalam kesederhanaan dan ketulusan di dalam menerima kehendak Allah. Sehingga Bunda temukan kebahagiaan dan lakukan hal-hal yang sederhana. Kalau jenengan berumah tangga, di sini ada suami jenengan ya, kurang lebih ya Bunda. Ada satu sifat ini di dalam suami jenengan, maka rumah jenengan akan berubah jadi surga. Saya ulangi. Kalau di dalam keluarga jenengan, suami jenengan memiliki satu sifat ini, maka rumah jenengan itu akan berubah jadi surga. Apa Bunda? Apa? Satu sifat itu adalah kesanggupan mengaku salah. Pada saat ada sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan hati, suami jenengan menjadi benteng penyelamat di situ dengan mengatakan, "Sudahlah Bu, ini aku yang salah." Kalau misalnya ini wujud, baru rumah jenengan akan berubah menjadi surga. Gitu ya Bunda, Abah. Alhamdulillah. Baik Abah, saya pikir itu pertemuan pada hari ini. Sepakat Bunda diakhiri pertemuan ini? Nggih? Bunda, oh nggih, gitu. Ya Bunda, sepakat ya? Masya Allah. Nanti kapan-kapan kita ngaji lagi, jangan. Nggih, nggih. Baik. Mari kita akhiri dengan doa. Doa saya akan pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika
wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Kami semua menetapi perjanjian denganmu dan janji-janji balasanmu sesuai kemampuan kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari seluruh dosa dan kesalahan kami. Kami mengakui nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami mengakui dosa yang telah kami lakukan kepadamu, maka ampunilah kami. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, kami memohon kepadamu rahmat, dengan rahmat yang tertinggi yang telah Engkau janjikan kepada kami. Berikan ya Allah kepada kami semua kemudahan untuk bisa mencapai kesempurnaan iman kepadamu. Iman yang Engkau ridhoi, iman yang bisa memberikan kami kebahagiaan, iman yang bisa membawa kami kepada kemuliaan-kemuliaan-Mu ya Allah. Iman yang bisa menjamin keselamatan kami dari kehidupan dunia kami hingga dalam kehidupan akhirat-Mu. Ya Allah, berilah kami semua rezeki dari-Mu, dari seluruh pintu rezeki-Mu yang ada di bumi ini. Berilah kami rezeki dari-Mu dari seluruh pintu rezeki-Mu yang ada di langit. Dan berikanlah ya Allah kami semua rezeki dari-Mu dari seluruh pintu rezeki-Mu yang ada di antara keduanya, baik yang gaib maupun yang nyata. Ya Allah, mudahkan urusan kami, dari urusan dunia kami hingga dalam urusan akhirat-Mu. Ya Allah, ampuni kami. Kami memohon rahmat dari-Mu. Setiap doa yang kami panjatkan kepadamu, hajat yang kami miliki, keinginan dan cita-cita hidup kami Engkau ijabah ya Allah. Dan atas kasih sayang-Mu, wujudkan dengan cara yang mudah. Sesungguhnya Engkau adalah maha kaya dan maha pemberi. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan, ampunan serta perlindungan. Terimalah ya Allah doa kami, dan kabulkanlah semua yang menjadi permohonan kami. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Demikian Bunda, Abah, kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.